Kalau udah 1, 2, 3, 4, 5 itu pengayaannya. Sinyal itu. Saya mau. Mana yang Bentar mas. Anak-anak sudah pasang. Ini tabel kan? Mas yang bawah kunci. tes. Ya, selamat pagi Pak Wakil Bupati, kemudian dari Diskominfo, dari teman-teman Satgas Kartanegara, perwakilan dari perguruan silat, dan seluruh rekan-rekan media yang mudah-mudahan hari ini mendapatkan berkah Jumat. Amin. Amin. Pada siang hari ini, tanggal 5 Juni 2024, Polres Ngawi kembali bulan Juli 2024, Polres Ngawi kembali melaksanakan press release terkait 2 perkara. Yang pertama yang akan kami sampaikan adalah terkait perkara tindak pidana pencabulan dan persetubuhan. Ya. 3 perkara tersebut, 2 adalah perkara terkait pencabulan dan persetubuhan. Yang pertama adalah terjadi di wilayah Sine yang terjadi dari mulai tahun 2022 sampai dengan 2024. Adapun korban adalah anak yang berumur 15 tahun dengan terlapor adalah saudara S, yang mana saudara S ini masih memiliki hubungan kekerabatan dengan korban. Untuk modusnya adalah melalui ancaman dan paksaan kepada korban sehingga korban akhirnya menuruti apa yang diinginkan oleh saudara S. Sudah dilakukan kurang lebih sebanyak 5 kali sehingga menjadikan korban juga mengalami traumatis. Kemudian untuk barang bukti sudah diamankan, ada pakaian yang digunakan pada saat kejadian. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 junto pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan penambahan seketika dari hukuman yang diputuskan. Kemudian untuk perkara yang kedua yaitu adalah perkara yang dilaporkan di wilayah Bidodaren, yaitu korban juga anak berusia 15 tahun. Ini yang kemarin sempat viral, di mana korban dinyatakan anak yang berkebutuhan khusus. Namun kami klarifikasi bahwa yang bersangkutan korban ini bukan anak yang berkebutuhan khusus, melainkan adalah anak yang normal. Untuk tersangka yang diamankan sampai dengan saat ini ada 3 orang yang sudah memiliki cukup alat bukti. Yang pertama adalah saudara S. Ini adalah merupakan tetangga dari korban. Dari 3 tersangka semua melakukan pencabulan atau persetubuhan adalah di gubuk, di mana pada saat kakek korban pergi ke sawah, kemudian akhirnya korban juga dilakukan ancaman dan paksaan dengan diiming-imingi untuk bujuk rayu memberikan sejumlah uang sehingga akhirnya korban mau menuruti. Kemudian tersangka tadi, tersangka S,
kemudian yang kedua adalah tersangka T, dan ketiga adalah tersangka K, yang mana tiga-tiganya ini merupakan tetangga dari korban, yaitu anak yang berumur 15 tahun. Untuk barang bukti selain visum dari dokter, juga beberapa pakaian yang digunakan pada saat terjadinya persetubuhan dan pencabulan tersebut. Kemudian untuk undang-undang yang dipersangkakan, pasal yang dipersangkakan adalah pasal 81 ayat 2 dan ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 junto pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan ditambah sepertiga karena merupakan perbuatan yang berulang. Kemudian dari dua kejadian tersebut tentunya ini menjadi suatu keprihatinan. Oleh karena itu kami dari jajaran Polres Ngawi memberikan himbauan kepada keluarga atau wali, karena memang dua-duanya ini kondisi orang bangun komunikasi berkualitas dan tentunya untuk menghindari hal-hal yang terkait dengan pornografi sehingga dapat menghindari dari pergaulan atau lingkungan yang negatif. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan untuk dua kasus pertama. Rekan-rekan ada pertanyaan nanti. Dan yang kasus bidadari ini, informasi yang kami dapat pertama itu adalah bahwa ada pola transaksi di antara beberapa yang mungkin terlibat. Itu jika narasi yang muncul jika mana menginginkan si korban bawa aja uang. Nah, keterlibatan uang begini seberapa jauh polisi mendapat itu. Terus yang kedua, dari dua yang saat ini diamankan ada tambahan atau potensi tambahan yang lain. Iya, tentunya untuk tambahan semua masih kita dalami. Memang ada beberapa potensi tambahan, tapi karena tadi ketika mengumpulkan alat bukti yang cukup, seputar masih kita lakukan pendalaman untuk tersangka lainnya. Kemudian yang tadi kami sampaikan memang ada bujuk rayu. Namun tentunya dengan bujuk rayu dan kondisi korban yang masih di bawah umur ini tentunya tetap menjadikan suatu kesalahan dari yang membujuk rayu tersebut. Sehingga korban tadi merasakan ada iming-iming tadi. Uang yang nilai nominalnya memang bervariasi. Ya, dengan beberapa nominal variasi inilah akhirnya mungkin dengan korban yang mungkin juga masih membutuhkan labil kondisi terkait keuangan, mungkin berjajan dan sebagainya, sehingga dia mau menuruti dari permintaan beberapa orang yang memang menginginkan untuk melakukan pencabulan tersebut. Ya. Jadi saat ini mungkin bisa bertambah lagi kan ya dari 3 yang sudah tetap. Ada, kita masih dalami, nanti akan kita sampaikan pada saat perkembangannya. Ya. Jadi ada unsur paksaan dan mau melakukan pelaku terhadap korban. Ada unsur paksaan. Tipu muslihat. Tipu muslihat itu luas mungkin ya. Jadi bujuk rayu, tipu muslihat, mengiming-imingi seperti itu. Kalau yang pertama tadi yang di sini itu baru dengan unsur ancaman, karena memang ada suatu kekerasan dilakukan terhadap anak itu sehingga dia menuruti. Ya. Kalau yang kedua baru dengan tipu muslihat atau lebih bidadari. Baik, terima kasih rekan-rekan. Baik, terima kasih. Tadi tambahan untuk korban yang widodaren saat ini sedang hamil dengan masa usia jadinya tuh 5 bulan. Nah, untuk pelapornya sendiri dari orang tua korban, sehingga kita lakukan tindak lanjutnya. Baik rekan-rekan media, kemudian yang kedua kami beralih terkait tindak pidana yaitu kekerasan terhadap anak yang masuk dalam rumusan pasal 170 ayat 1-2 KUHP dan pasal 80 ya ayat 1 Undang-Undang nomor 45 tahun 2014. Untuk kejadian terjadi di Jalan Raya Sini Keduro, masuk Dusun Ruwet, Desa Jagir, Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi. Adapun untuk kronologis singkatnya bahwa anak ini sebagai korban saat itu sedang berdiri di depan rumah, kemudian bersama dengan beberapa teman-temannya lewat iring-iringan dari rombongan yang baru selesai melaksanakan kegiatan dari salah satu kelompok perguruan silat. Karena si anak ini pada satu memakai pakaian yang
ada motif atribut perguruan lain sehingga dilakukan provokasi. Pada saat dilakukan provokasi, si korban kemudian berteriak tidak terima. Akhirnya rombongan motor tadi tersebut turun dan kemudian dilakukan penganiayaan terhadap korban tersebut. Adapun untuk korban ada 3 orang dan pelaku yang untuk korban ada 2 orang. Sedangkan untuk pelaku ada 3 yang diamankan, yaitu satu adalah anak berumur 16 tahun dan saat ini sudah tahap 2 ada di kejaksaan. Kemudian yang kedua atas nama YS dan ketiga atas nama ADM. Kemudian barang bukti ada batang kayu yang dilakukan untuk melakukan penganiayaan. Saat ini untuk barang bukti sudah ada di kejaksaan. Kemudian jaket hoodie, kemudian pakaian salah satu perguruan silat, dan rekaman video kekerasan yang dialami oleh korban serta dari visum dari dokter. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media, selama kurun waktu dari bulan Januari sampai dengan saat ini bulan Juni sudah terjadi 5 kejadian yang melibatkan organisasi perguruan silat, yaitu di Januari pengerusakan 2 unit sepeda motor dengan tersangka berjumlah 12 orang. Kemudian terjadi lagi pengeroyokan dengan tersangka sejumlah 3 orang di Desa Pocong, Kecamatan Cine. Kemudian di Jalan Raya Ngawi Solo, Bidodaren juga terjadi pengeroyokan dengan tersangka berjumlah 3 orang di bulan Maret. Dan di tanggal 21 Mei di depan TK Dharma Wanita Dempel, Kecamatan Gendang juga terjadi pengeroyokan dengan tersangka berjumlah 4 orang. Dan yang terakhir adalah kemarin di hari Minggu tanggal 16 Juni di sini pengeroyokan dengan tersangka berjumlah 3 orang. Artinya dengan kegiatan ini tentunya ini menjadi suatu bentuk keprihatinan, mengingat sesaat lagi atau minggu besok dari mulai tanggal 6 itu sudah tanggal 9 itu akan masuk rangkaian dari Suro Agung atau pengesahan sampai dengan tanggal 15 ini tentunya menjadi suatu perhatian khusus. Yang setelah ini mungkin Pak Wakil Bupati selaku Ketua MC juga akan berikan suatu himbauan. Dan tentunya kesempatan ini saya ingin juga menegaskan, sekali lagi saya tegaskan bahwa Polres Ngawi tidak akan mentolerir terhadap semua kasus terkait anarkisme, dan kita akan melakukan proses penegakan hukum tanpa pandang bulu dan kita akan melakukan restoratif justice atau RJ. Sehingga kami himbau kepada seluruh orang tua, wali ataupun tokoh-tokoh dari perguruan agar betul-betul dapat mengingatkan jangan sampai terjadi hal-hal yang dapat mempengaruhi nama baik dari masing-masing perguruan silat yang seharusnya diisi dengan prestasi, namun tentunya akhirnya diwarnai dengan kegiatan-kegiatan yang negatif seperti ini. Ini tentunya yang menjadi concern dan perhatian dari kami. Minggu depan sampai dengan tanggal 21 Juli akan banyak rangkaian kegiatan. Ini kami harap dukungan dari seluruh stakeholder terkait, dari Bapak Wakil Bupati dan jajaran serta dari rekan-rekan dari perguruan silat. Itu mungkin dapat kami sampaikan. Setelah ini akan ada tambahan dari Bapak Wakil Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolres serta seluruh jajaran, yang saya hormati rekan-rekan semuanya. Yang pertama tentu saja atas nama Kabupaten Ngawi, pimpinan daerah, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Kapolres dan seluruh jajaran yang telah secara cepat mengungkap berbagai kasus kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Ngawi. Ini tentu saja menumbuhkan rasa nyaman, aman bagi warga dan masyarakat Kabupaten Ngawi, karena sejatinya tugas dari kepolisian adalah memberikan perlindungan. Dengan adanya tindakan-tindakan tegas, terukur, maka perlindungan itu didapatkan oleh masyarakat kita di Kabupaten Ngawi ini. Lalu secara khusus untuk menghadapi bulan Muharram atau bulan Suro, kami menghimbau sebagai Ketua IPSI, kami juga telah melakukan berbagai koordinasi bersama dengan seluruh perguruan pencaksilat
lalu juga berbagai koordinasi bersama dengan aparat keamanan, lalu juga TNI, Polri, dan instansi terkait. Karena apa? Yang pertama bahwa bulan Muharram atau bulan Syuro ini adalah merupakan bulan yang dihormati oleh seluruh lapisan komponen masyarakat. Kegiatan kejawen warga masyarakat kita, sesepuh kita, orang tua kita juga banyak sekali melakukan laku, berangkat dan lain sebagainya pada bulan Syuro ini. Lalu kegiatan hari jadi juga kebetulan rangkaiannya juga bertepatan dengan bulan Syuro ini. Lalu juga kegiatan perguruan pencak silat, ada dari Sakrate, ada dari KS Pandanalas, ada dari PSHW yang juga memanfaatkan bulan ini. Maka kami mengimbau agar yang pertama komunikasi dari seluruh jajaran perguruan pencak silat bersama dengan jajaran aparat keamanan baik di tingkat kecamatan. Ini kami himbau untuk rapat selalu berkoordinasi dengan Kapolsek dan Rambil. Lalu yang di tingkat desa untuk senantiasa terus komunikasi bersama dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas. Lalu yang kedua, masing-masing perguruan kami himbau untuk membentuk satuan tugas pengamanan di internal perguruan masing-masing. Ini sifatnya wajib. Selain IPSI sendiri juga punya perangkat namanya Satgas Kertonegoro yang itu juga dihimpun dari berbagai Satgas perguruan pencak silat. Lalu kami akan terus berkoordinasi bersama dengan Polres dalam kaitan untuk melakukan penertiban, melakukan kegiatan-kegiatan mobil dan lain sebagainya agar masyarakat dalam melaksanakan seluruh kegiatan di bulan Syuro baik keagamaan, kegiatan kejawen dan lain sebagainya itu bisa dijalankan dengan nyaman, dijalankan dengan aman. Itu yang diminta oleh masyarakat. Lalu terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sekelompok oknum, baik oknum organisasi pencak silat maupun oknum kelompok-kelompok yang lain yang mencoba untuk membuat terganggunya ketertiban dan ketertiban masyarakat, kami siap bersinergi dengan kepolisian untuk bersama-sama melakukan upaya yang tegas terukur agar kejadian-kejadian yang tadi disampaikan Pak Kapolres mulai Januari sampai Juni ini sudah 5 kali kejadian, ini betul-betul tidak terulang lagi. Jadi itu yang kita himbau pada seluruh perguruan pencak silat agar betul-betul bagaimana perguruan pencak silat ini bisa menghormati hak orang lain, hak pengendara di jalan, pengguna jalan, hak masyarakat untuk tenang, untuk nyaman, itu tidak terganggu. Lalu juga berikutnya tentunya juga kami menegaskan bahwa tidak ada ajaran di perguruan silat manapun yang itu mengajarkan terhadap anggotanya untuk berbuat yang keluar dari ajaran. Itu saya pastikan tidak ada. Karena seluruh perguruan pencak silat ini pasti dalam rangka untuk bagaimana membangun karakter bagi anggotanya, lalu juga sekaligus bagaimana menegaskan, membangun diri untuk bisa berbudi pekerti yang baik. Itu yang saya pastikan. Jadi kalau di luar itu tindakan-tindakan tersebut betul-betul bisa mencederai terhadap seluruh perguruan pencak silat yang ada di Bapak Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan mungkin tambahan yang pertama tadi itu penyebabnya geber motor, terprovokasi dan akhirnya saling balas dendam. Akibatnya luka-luka dan motor terbakar. Kemudian yang di Maret penyebabnya adalah baju provokatif, akibatnya luka bacok dan luka memar. Di bulan Mei penyebabnya video provokatif di medsos karena ada baju simbol perguruan yang dibalik, akibatnya luka memar dan patah tulang. Dan yang terakhir luka memar, kerusakan genteng akibat melihat baju perguruan lain dan terprovokasi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran dan tentunya tidak terjadi, sehingga memang menjadi tugas kita bersama untuk mengedukasi anak-anak kita sehingga tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Terima kasih. Dari media sosial
Malam minggu kita akan berikan pos pengamanan dan pos penyekatan. Dan mulai dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 Juli kita akan melaksanakan operasi patroli gabungan yang dilaksanakan menjelang dini hari selama 6 hari berturut-turut sampai selesainya kegiatan Surahu. Itu adalah bagian dari langkah-langkah yang dilakukan dan tentunya melibatkan pemerintah daerah, kemudian TNI dan Polri seperti itu. Terima kasih.